Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Susi Setiawati, PMPD, Widya Iswara Ahli Utama BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini kita akan belajar materi panduan keselamatan kerja. Tujuan pembelajaran kita adalah peserta mampu menjelaskan prosedur keselamatan kerja. Secara naluriah, manusia menghindari kecelakaan. Hal ini merupakan sifat kodrat manusia untuk menjauhi hal-hal yang tidak diinginkan atau tidak disenanginya. Kecelakaan adalah suatu kejadian yang merugikan, menyebabkan orang lain mengalami hambatan dan ketidakmampuan, bahkan kematian. Sikap dan tindakan demi keselamatan kerja dengan jalan mencegah terjadinya kecelakaan pada waktu bekerja di ruang kerja pada umumnya adalah suatu keharusan. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita mempelajari pengertian kesehatan atau health dari K3. Kesehatan adalah pencegahan penyakit, sakit atau ketidaknyamanan yang parah sehubungan dengan pekerjaan yang dapat mengganggu kondisi fisik dan mental pekerja ataupun anggota masyarakat. Pengertian keselamatan atau safety merupakan pencegahan terjadinya kecelakaan untuk menghindari cedera bagi orang atau kerusakan terhadap fasilitas kerja atau tempat lingkungan kerja. Pengertian kecelakaan atau accidents merupakan sesuatu kejadian yang tidak direncanakan muncul, baik yang berakibat cedera ringan ataupun berat atau kerusakan maupun tidak. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa macam perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja antara lain adalah gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, kebakaran pada waktu kerja, dan risiko-risiko lainnya. Kali ini saya akan membicarakan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di lingkungan kantor. Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di lingkungan kantor tempat kerja dalam rangka menekan serendah mungkin risiko kecelakaan yang timbul akibat hubungan kerja serta meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja antara lain yang pertama, kecerobohan pegawai atau kecerobohan personal. Yang kedua, lingkungan fisik. Yang ketiga, kecenderungan terjadinya kecelakaan atau accident proneness. Yang keempat, kehidupan kerja yang berkualitas rendah. Baiklah, kita akan belajar mengenai keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kantor atau matters to be considered. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama adalah jangan merokok di area dilarang merokok dan jangan membuang abu atau puntung rokok di tong sampah. Itu sangat membahayakan. 2. Jangan berlari di koridor atau tangga. Berpeganglah pada pagar tangga. Ketiga, jangan berdiri atau mengobrol di depan pintu keluar atau pintu tertutup yang kemungkinan dibuka secara tiba-tiba. Keempat, jangan menumpuk steker listrik pada satu stop kontak. 5. Gunakan pegangan sewaktu menutup laci arsip maupun laci meja kerja. 6. Jangan membuka 2 laci atau lebih sekaligus.
periksalah sesekali perabotan kantor bila terdapat roda yang terlepas dari relnya maupun baut-bautnya. 7. Pastikan mesin atau alat kantor yang berbobot berat diletakkan secara kokoh di suatu tempat. 8. Jangan menyetel atau membersihkan peralatan mesin listrik kantor yang sedang bekerja. 9. Tempatkanlah gelas minum pada posisi yang sama sehingga mengurangi kemungkinan tumpah karena tersenggol dan dapat membahayakan peralatan kerja listrik dan merusak dokumen Anda. 10. Secara reguler, ubah posisi tubuh dari duduk dan berdiri, jangan stagnan lama pada satu posisi. 11. Jangan terus-menerus selama 3 jam bekerja dengan komputer. Upayakan setiap minimal 3 jam untuk merefresh mata Anda dan melihat keluar ruangan. Dan lakukan peregangan setelah bekerja lama pada satu posisi. 12. Pastikan tutup mesin fotokopi sudah tertutup sebelum Anda menekan tombol karena sinar ultraviolet berbahaya untuk mata Anda. 13. Hati-hati dengan kursi putar, jangan bersandar dengan posisi tidur. 14. Cucilah tangan di wastafel dengan sabun setelah kembali dari lapangan atau setelah memegang benda kotor atau dipakai secara umum. 15. Bersihkan ruang kerja secara teratur, buang sampah keluar area kantor setiap hari, jangan menaruh benda di gang jalan. Demikianlah office safety yang bisa Bapak Ibu lakukan sehingga kita bisa terbebas daripada kecelakaan kerja. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita akan membahas mengenai peralatan keselamatan kerja. Beberapa macam peralatan kerja. Yang pertama adalah sepatu kerja. Cover jacket, sarung tangan kerja, kacamata pengaman, topi keselamatan kerja atau helm, helm pengelasan, alat pemadam kebakaran. Kemudian tabir pengelasan, pelindung muka, penutup telinga, peralatan perlindungan pernapasan, breathing apparatus, alat bantu napas, abrasive blasting.
Dalam keselamatan dan kesehatan kerja, kebersihan lingkungan perlu diperhatikan guna meningkatkan produktivitas pekerja. Salah satu kebersihan yang perlu diperhatikan yaitu kebersihan kamar mandi para pekerja. Selain itu, kotak P3K dan APAR harus ditempatkan di tempat yang mudah diakses. Prosedur K3 atau safety plan sangatlah penting untuk mengawali suatu pekerjaan. Di dalam rambu-rambu K3 terdapat simbol-simbol keselamatan kerja yang harus ditaati oleh para pekerja. Di antaranya, perintah, waspada, informasi. Rambu-rambu tersebut mempunyai subkelompok simbol dan warna rambu keselamatan kerja yang diantaranya rambu larangan, simbol yang menunjukkan segala aktivitas dilarang dilakukan di lokasi proyek. Rambu kewajiban, menunjukkan kelengkapan yang harus digunakan dalam pekerjaan. Rambu waspada, tanda peringatan menunjukkan di lokasi tersebut berpotensi bahaya. Rambu informasi jalur evakuasi dan kondisi aman. Rambu informasi lokasi pemadam api. Rambu informasi umum. Dalam penggunaan alat pelindung diri atau APD, banyak aspek dan mempunyai manfaat masing-masing untuk menunjang keselamatan dalam bekerja yang diantaranya sepatu kerja atau safety shoes. Tujuan dari penggunaan sepatu kerja atau safety shoes bagi para pekerja yaitu agar para pekerja terlindung dari benda-benda tajam yang berada di proyek. Rompi safety. Tujuan dari rompi safety yaitu untuk membuat orang lain menjadi waspada jika ada pekerja dan agar terlihat oleh pekerja lain pada saat bekerja di malam hari. Helm. Tujuan dari helm proyek merupakan hal penting, terlebih di konstruksi karena merupakan suatu perlindungan di kepala. Lalu bagaimana cara menggunakan APAR? Tarik untuk membuka kunci pengaman. Arahkan semprotan ke sumber api. Tekan tuil, lalu semprotkan menyapu kanan kiri, jangan terputus-putus. Saat digunakan, pastikan tabung APAR dalam posisi tegak. Jaga jarak kita dengan sumber api, pastikan jarak aman minimal 2 meter. Perhatikan arah angin. Semprotkan APAR mengikuti arah angin langsung ke dasar sumber api. Setelah digunakan, isi penuh kembali tabung APAR agar bisa digunakan kembali. Pastikan di tempat yang mudah terlihat, mudah terjangkau, tidak terkunci, tidak terkena sinar matahari, dan tidak lembab. Tinggi APAR 125 cm dari dasar lantai. Lakukan pengecekan rutin untuk memastikan APAR selalu dalam kondisi siap pakai. Ada cara tradisional untuk memadamkan api, yakni dengan karung goni tidak berlubang. Atau bisa diganti handuk tebal atau selimut tebal yang tidak berlubang yang ada di rumah. Basahi karung ke dalam air sampai benar-benar basah merata. Pegang karung menutupi tangan dengan posisi karung di samping kanan kiri agar bisa melihat lidah api dan arah angin. Berjalanlah menuju sumber api dengan mengikuti arah angin. Lindungi tubuh kita dari balik karung basah agar tidak terkena sengatan panas. Dengan posisi kuda-kuda, yakni satu kaki di depan, tutupi benda yang terbakar dengan karung basah secara perlahan. Lalu, lakukan isolasi oksigen dengan menepuk-nepuk karung sampai benar-benar tidak ada kontak udara. Angkat karung perlahan dengan tangan terlindungi di balik karung. Jangan membuka karung dekat dengan tubuh kita. Bapak Ibu, para peserta yang hebat-hebat, tibalah saatnya kita pada kesimpulan dan penutup. Keselamatan kerja merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan demi kelancaran dan produktivitas kerja. Tempat kerja perlu memperhatikan aspek kesehatan, lingkungan, dan memiliki standar keselamatan dan kesehatan kerja yang baik.
Mari Bapak Ibu para peserta sekalian, kita bersama-sama mewujudkan tempat kerja yang selamat dan sehat. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga ini bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Saya akhiri materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.